إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, malaikat kita memuji Allah SWT, menyanjung-nyanjung Allah Tuhan kita yang telah menolong kita sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Bagi orang beriman, sholat ini perkara besar, karena sholat itu adalah menghadap kepada Allah, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan kita, menciptakan segalanya, yang menentukan segalanya. Maka orang beriman itu punya keyakinan bahwa dengan sholat itu akan selesai masalah segalanya. Karena sholat itu adalah menghadap Allah yang berkuasa atas segalanya, yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita ini sudah menghadap pada Allah, masih merasa perlu dengan yang lain, sebetulnya itu adalah satu kekeliruan yang besar. Man arahullah falam tughnihi fadzalika huwa syaqi. Orang yang kenal kepada Allah kemudian merasa belum cukup kenal dengan Allah itu betul-betul celaka. Hadirin malaikat Allah Ta'ala, maka kita syukuri nikmat besar ini. Salat subuh berjamaah menghadap kepada Allah. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah SWT adalah ketika dia sujud merengek-rengek kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah memberikan kita taufik yang besar juga, yaitu kita duduk membuat majelis fikir umat, majelis yang dulu pernah dibuat oleh orang-orang soleh, para sahabat, majelis yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Orang yang memikirkan umat, menyayangi umat, akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman.
orang yang sayang kepada umat akan disayangi oleh Allah. Kalau orang disayangi oleh Allah akan beruntung dunia akhirat. Orang yang memikirkan umat, menyampaikan agama kepada umat, mengajak umat agar berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga selamat dari neraka Allah, masuk dalam surga Allah. Maka orang yang begini ini mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Orang yang dapat doa Rasulullah SAW tidak akan celaka sebenarnya. Nah, oleh karena Rasulullah SAW, maka masjid fikir umat seperti ini harus menjadi amalan permanen kita, sehingga senantiasa kita dapat doa dari Rasulullah SAW dan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bila fikir umat ini ada, maka semulaikan Allah Ta'ala berarti kita membela agama. Siapa yang membela agama akan dibela oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Bila kamu membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Allah telah buktikan dalam kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, bagaimana mereka menghadapi macam-macam masalah. Senantiasa masalah itu akhirnya menjadi kebaikan, menjadi rahmat, menjadi barokah, ketika mereka ini punya prinsip hidup untuk membela agama. Hidup untuk membela agama. Ya, bangun Pak. Lihat yang bayan. Melihat orang ngaji itu dapat pahala. Wala ta'du 'ainaka anhum. Kalau melihat televisi dapat dosa. Ya. Kalau melihat orang ngaji dapat pahala. Nabi diperintah oleh Allah untuk senantiasa melihat orang-orang yang ibadah. Ini melihat orang ibadah, tapi dengan senang loh syaratnya, bukan dengan marah. Itu sudah satu amalan. Nah, mulai kan Allah SWT dengan kita senantiasa fikir umat semulaikan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, yaitu menjadi orang-orang yang hidupnya itu jadi asbab hidayah. Kamu jadi asbab hidayah untuk satu orang, mafhum hadisnya, lebih beruntung daripada kamu mendapatkan dunia dengan segala isinya. Satu orang saja dapat hidayah sebabnya kamu, maka kamu lebih beruntung daripada dunia dengan segala isinya. Dengan fikir umat semulaikan Allah Ta'ala, maka doa-doa akan makbul. Dalam satu hadis katakan, kalau umat ini mau amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka doa-doanya akan makbul. Tapi kalau tidak, doa-doanya tidak makbul. Kalau doanya makbul, selesai masalah semuanya. Kalau doa tidak makbul, bagaimana selesai masalah? Memulakan Allah Ta'ala orang yang istiqomah dalam memikirkan umat, sehingga mati dalam memikirkan umat, mati dalam dakwah, maka dia akan dihitung terus beramal sampai kiamat. Terus beramal sampai kiamat. Wa aminal fattan, dan di kuburnya dia tidak akan ditanya malaikat penguji kubur. Malaikat penguji kubur mengatakan ini ujiannya sudah di dunia, maka di kubur tidak perlu ditanya lagi.
Orang yang memikirkan umat semulaikan Allah Ta'ala, berarti kehidupannya itu meniru-niru Rasulullah SAW. Orang-orang yang meniru-niru Rasulullah berarti cinta sama Rasulullah. Orang yang cinta sama Rasulullah akan bersama Rasulullah di surga Allah SWT. Ini pentingnya pikir umat ya sebenarnya. Pikir umat itu penting. Pikir umat itu untuk kebaikan kita sendiri. Orang yang memikirkan kebaikan untuk umat, maka kebaikan itu akan datang kepada dirinya sendiri. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita pikir bagaimana umat jadi baik, bagaimana umat imannya meningkat, amalnya meningkat, maka kita sendiri akan mudah untuk beramal baik. Nah, sekarang 3-3-4-4 kemarin. Diulang apa yang dengerti. Yang dengerti diulang 3-3-4-4. Nah, ini. Itu. Sama yang ngantuk-ngantuk itu, Karguzari. Ada apa tadi? Taqabbalallah, jazakumullah. Jadi ibadah semulaikan yang puncaknya adalah sholat dan juga fikir umat. Ini perkara yang penting, sangat penting dalam kehidupan kita ini untuk semua orang. Tetapi semulaikan dalam mengamalkan agama Allah, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan dakwah, perlu sifat-sifat yang baik. Karena kalau orang itu sifat-sifatnya buruk, ini seperti orang menghadap pada raja. Dua orang sama-sama menghadap, yang satu diterima, yang satu tidak terima. Karena yang satu ini orangnya bagus, baik, maka menghadap pada raja diterima, permintaannya dikasih. Yang satu ini orangnya buruk, sifatnya buruk, peraingannya buruk. Sama-sama menghadap, tapi malah kena marah oleh raja tadi. Maka dalam kita mengamalkan agama ini, baik dalam bidang ibadah maupun bidang dakwah, perlu senantiasa kita ini perbaikan sifat. Sehingga sifat kita ini baik, sifat yang dicintai oleh Allah. Dan sifat itu akan menjadi baik kalau kita ini sibuk. Pertama kali sibuk dalam pelurusan iman, kedua kali sibuk dalam amal fardu, ketiga kali sibuk dalam amal sunnah. Kalau kita sibuk dalam tiga perkara ini, maka semulaikan Allah nanti lama-lama sifat-sifat kita ini akan berubah. Ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau orang itu sibuk dalam amal sunnah terus, bukan sekali dua kali, terus menerus, maka akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah akan berkati matanya, berkati telinganya, berkati mulutnya, berkati seluruh kehidupannya. Dan kehidupannya itu kemana-mana jadi asbab kebaikan. Di rumah jadi asbab kebaikan, di masjid jadi asbab kebaikan, di sawah jadi asbab kebaikan, di pasar jadi asbab kebaikan, di mana saja jadi asbab kebaikan. Ya, kalau orang itu sifatnya buruk kayak setan, di pasar bikin masalah, di rumah bikin masalah, di masjid pun bikin masalah. Itu setan kalau di masjid kerjanya apa? Nggak mau sholat dia. Tapi kalau ada orang sholat, ini tengkoknya dibiset-biset sehingga ngantuk begitu. Apalagi kalau ada orang wiritan, dibiseti punggungnya sehingga terasa capek, mau tidur. Jadi kalau ada orang menggunjing orang,
mulutnya dikasih madu sama setan, sehingga tampak enak tuh gunjing orang itu. Membicarakan kejelekan orang itu enak. Ada apa Pak? Mudzakarah. Ternyata itu mudzakarah kejelekan orang, bukan mudzakarah 6 sifat. Jadi setan itu di masjid ngerusak, di medan dakwah ngerusak, di rumah ngerusak, di mana aja ngerusak. Karena memang sifatnya buruk. Tapi kalau orang itu sifatnya baik, di mana aja dia asbab kebaikan. Ya, kamu memperbaiki sifat. Bagaimana dalam hati kita ada sifat tawakal, bergantung kepada Allah. Senantiasa kita berbicara keagungan Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Sehingga berubah hati kita ini, bergantung hanya kepada Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah bersama kita. Sehingga hati itu berubah. Ada rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa ridha kepada Allah. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bil qur'ani imama, bi muhammadin nabiyya wa rasula. Barang siapa yang pagi mengatakan dan sore mengatakan, aku ridha, puas Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, hakun 'ala Allah yurdiyahu, nanti pada hari kiamat pasti Allah akan membuat dia puas, ridha. Di pada masa itu puas, nggak menyesal, puas. Beruntung saya, puas saya. Nah, orang yang akan dibikin puas oleh Allah pada hari kiamat itulah orang yang puas hatinya di dunia dengan agama Allah, puas, ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Quran sebagai pedomannya, Islam sebagai agama. Itu senantiasa bicara keagungan Allah, kehebatan Allah, sehingga kita puas jadi hamba Allah itu puas, senang jadi hamba Allah. Wis diatur Gusti Allah kok sik gak puas, ya piye iki? Hidup sudah diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, kamu tidak puas, mau ngatur sendiri apa? Otak kamu itu seberapa? Tapi ini ini ada itu, ada ini, ada. Iya. Itu kan pikiran kamu. Kalau otaknya seluruh manusia dikumpulkan jadi satu, otaknya malaikat, otaknya semua makhluk kumpulkan jadi satu, ya, ilmunya seluruh makhluk dikumpulkan jadi satu, dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat, bermiliar-miliar lipat, bertriliun-triliun lipat, kemudian disuruh usul bagaimana kehidupan kamu itu sudah cocok apa belum cocok. Nah, yang ngatur Allah kok belum cocok itu gimana? Jawabannya memang gitu aja. Jadi orang tidak puas itu karena tidak paham. Kalau sebenarnya puas, ridha kepada Allah SWT, ridha dengan agama Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, ya kita ridha, itu haram, enggak bagus. Apa yang dihalalkan itu bagus. Ridha dengan Rasulullah SAW, semua sunnah Nabi, di situ itulah kebaikan dunia akhirat. Kita senantiasa bicara keagungan Allah, bicara mengenai kemuliaan Rasulullah, sehingga hati kita penuh dengan ridha, puas. Ada sifat tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita ini dalam mengamalkan agama itu harus ada sifat tawadhu. Merasa teman-teman kita lebih baik dari kita.
semua umat Islam lebih baik dari kita. Cuman kita tidak tahu kebaikannya itu. Kenapa kita begitu? Karena orang yang tawadhu dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam mengamalkan agama kita perlu akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik, doanya apa saja akan makbul. Dalam mengamalkan agama perlu makanan yang halal, malaikat. Orang yang makanannya haram, doanya tidak makbul. Jadi kita mengamalkan agama, memperjuangkan agama dengan tawakal, dengan tawadhu, dengan akhlak yang baik, dengan rindu pada negeri akhirat. Orang yang rindu pada negeri akhirat, Allah akan kasih kefahaman agama tanpa belajar. Di kefahaman agama itu bukan didapat hanya dengan mudzakarah, dengan baca, dengan nulis. Kerinduan kepada akhirat itu akan menimbulkan kefahaman dalam hati. Ya, kalau orang itu rindunya pada dunia saja, maka nanti kefahamannya agama itu tambah mengecil. Maka Allah datangkan kesusahan pada orang iman di dunia ini. Untuk apa? Supaya dia tidak terlalu betah di dunia ini, sehingga rindu pada akhirat. Kalau rindu pada akhirat, mudah paham. Tandanya paham itu di taskil itu mudah. Itu tandanya paham. Betul nggak? Tandanya perutnya normal, lidahnya normal, kasih sate gulai depannya langsung santap, seneng. Ya, kalau tandanya tidak normal, dikasih makanan enak malah muntah. Ya, tandanya paham agama apa? Untuk berjuang agama itu ringan begitu. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, mau keluar hari ini, silakan berdiri ke selatan. Qabalallah. Silakan mulaikan. Ya mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo. Monggo, sing badhe medal, sekan wulan, sekan dosa dinten, tambah masa, sisa masa, monggo. Insyaallah kita semuanya mulaikan. Insyaallah.